ingin bahagia dunia dan akhirat, modal yang kedua untuk siap bahagia dunia dan akhirat yaitu taubatan nasuha. Sukseskan taubat nasuha. Taubat berupa komitmen untuk hidup benar dan baik. Yang miliki jangan sampai mati sebelum sukses taubat nasuha. Berbahaya sekali, menyesal. Tanya optimis, tanya yang terkena malam ini. Yang pertama, takdir Allah, taufik dan hidayah Allah. Di saat Allah Nabi taufik dan hidayah, maka baru dah pupuk kebaikan. Berarti tanya-nyo berdadaro tanya kan pelemah kasih sayang Allah kepada Allah masih menyayangi kita. Kenapa? Kita masih dihadirkan pada tempat-tempat yang baik. Berterima kasih, bersyukur ke Allah. Beda pergi jarang roh ada. Menyohana gede-gede oleh Allah haruh tu. Dia berharuh dan dalam. Wadai karo yang tanda Allah dan Nabi taufik kita. Semoga atranya berkekal dan bernetah makhluk dia Allah. Maka dalam halnya karo tadinya bahawa untuk modal salah satu, yang kedua modal pertama untuk selamat dunia akhirat bukan mati lalu kita. Modal utama ini yang kedua adalah taubat nasuha. Siapapun yang sudah terlanjur berdosa, kalau merasa diri ada dosa, pertama wajib cari ilmu tentang tata cara taubat nasuha. Apabila tak taubat hib syarat dan rukun dipastikan Allah menerima. Apabila taubat nasuha yang hib syarat dan rukun, sehingga dosa-dosa tidak akan membawa malapetaka dan penyesalan di akhirat. Yang betul, ya betul ya bahas kiban cacat cara taubat nasuha. Dan taubat begitu kerau tu. Berbeda antara orang berhenti berbuat dosa dengan bertobat. Setiap orang bertobat berhenti berbuat dosa. Setiap orang berhenti belum tentu bertobat. Apabila tidak cukup syarat dan rukun taubat, semua dosa akan terampuni dengan taubat nasuha. Seberat apapun kalau benar-benar taubat, jangan putus asa. Allah selalu memberi solusi. Yang kedua, ini bahan ada bahan taubat. Si kurung-kurung menyogolong dan tepu, kata tepu hana tepu. Kaji tu. Yang kasih tengah malik. Sebab ini jahil 50% dua boy. Bagi dua deh, nak jahi basit, nak jahi murakab. Jahi yang paling kompleks jahi murakab. Liu hana ada debu, hana ada debu, hana ada debu. 20 hana debu, tu hana debu. Liu hana debu, hana debu. Tapi munyo kata debu, hana ada debu, yang tinggal di tengah tu. Di tengah kampung.
Hira ku kamalim malam ni. Kaku dupu. Kaku dupu hana dupu. Agak. Nyan insya-Allah nah harapan tu dah depu. Tapi munyo hana ada depunya hana cara. Yang kedua. Saya ingat bergabung dia tua-tua ni. Yang kedua, yang kelima untuk modal utama siap bahagia dunia dan akhirat, irdaul khusuk. Irdaul khusuk. Selesaikan perkara-perkara yang berkaitan dan sangkut paut dengan manusia. Golong mati tayo yang pubereh. Dosa yang berkaitan antar sesama. Tanyo namun zalimi go. Coba nak takun go pa lagi mah. Hanji buah akhirat ni. Tabak munyo hana dapat selesai no, dapat selesai akhirat dia. Selesai akhirat bahaya. Tanyo uronyo lam dia nyo na ta punga ta go. Na ta chua ta go. Anai tu pu le po itu anai tu ho tetap li tenglah tu. Polisi pi anai tetap po pi anai tetap. Tapi kan merdeka. Bukan. Yang han selesai tu ya. Yang akhirat tinggal selesai. Kerja dia ngantor na perkara yang dunia, insya-Allah turun akhirat akan menolong. Na pengadilan akhirat dia. Menumpah dia. Royo na takun gegok untuk usaha. Kalau dalam kemah, yang tinggal ji akan berapa ya tuntut dia. Tinggal ngampu selesai. Cara selesai ni pahala tanya juk pergi. Jok pahala tanya juk pergi. Na urang pahala ro katiap temu juga. Duduk dengan perkara kabeh ke mendung. Kata man rasa. Pakan hanti bangkai ni, pakan kai jauh. Kerja orangnya salah satu menyokitanya urang dia ilainya lego. Beruntung. Petro akhirat dia beruntung, betul sah. Nah urang kun ke dia kan, pas sakit dia. Yang mereka atau nah urang ilainya dia munyo kita pakai kacamata iman, dia bahagia. Kadang ngenyan dan mau juga. Ibadat ni kadang urut ribut Allah na sosok dengan dosa. Sosok dengan dosa, urung dalimi dia. Laba munyo hanti palaro di jowo. Hanti palaro jowo. Dosa kok kadang nguli dia. Sehingga kenapa masuk neraka? Karena dosa orang lain. Bahkan dosa orang lain, orang yang mendosa tak zalimi dia. Joroyo tentang tak penting ada. Turun kira lupa penting ada. Uroyo berle kepe. Kerafiki dengan tengah hidupnya. Tapi hotel dia mati. Nyan empun hana perleli, peng hana perleli. Baru perle wadean pun aman. Maka beruntunglah apabila tanya mempersiapkan masa depan abadi, masa depan jangka panjang. Seorang manusia yang cerdas, anak pola pikir instan, anak kuat-kuat cara terfikir, jiu cara terfikir. Makin urung berat cara, makin berat jiu ke depan cara terfikir. Berat lom cara, berat lom jiu. Orang yang paling cara, yang paling berat terfikir tu, yang paling bangai yang urah-urah yang terfikir ketinggal sangat.
Jangan kan kalau kamu ke tengah dua, tengah tidak hilang tu mikir. Maka berpikir jangka panjang, selalu bersiap diri. Maka dalam dunia ini ada dosa yang berkaitan dengan manusia, itu sebenarnya yang paling berat. Maka pegah oleh para ulama dalam kitab, tuba liman mata wa mata zunubu. Bahagia bagi orang yang mati dan sekaligus mati pula dosa-dosanya. Naura ganyan ka mati dosa na mati, investasi dosa berjalan. Dia naura kepegat tempat mati lagi. Kepegat tempat mati ganyan ka mati berjalan you. Yang dosa-dosa kegayaan dia Mutama. Maka nalau bukan yang paling berat lau, bahaya lau, dosa orang melakukan dosa kepada orang yang dia tidak kenal, menzalimi orang lain tapi dia tidak kenal siapa orang lain. Menyata zalimi orang yang tak turi, yang jin nampak dalam kemah, nyom dah depan kemah dah. Makanya hino dosa danyo yang tukang mat amanah publik. Tidak korupsi atau orang ramai tak turi dah. Hari pun lagi maafin, lupa jai orang. Mesti nak cakap penggok di 10 juta tirau orang yang nampak dalam kemah. Dona cara, manyokan peng 10 juta. Boy 3 juta rau dia. Jadi libuhan dan lupa lagi mah. Lupa bahaya. Atau dia tidak berjalan, kata berjalan, kata play selendang di jalan. Ada 3 orang dah turi tali dia. Yang juga seberayut-rayut dosa adalah menzalimi orang yang dia tidak kenal siapa yang terzalimi itu. Kalau yakin bahwa kita akan mati, kalau yakin di depan ada neraka dan syurga, selesaikan di dunia, jangan sampai diselesaikan dengan neraka. Maka udip dalam dunia yo harusnya ilmu di dalam berinteraksi antar sesama. Itu harus ada ilmu. Maka Islam mengajarkan ilmu tentang kehidupan. Sampai kitanya berdosa, perlu ilmu dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai istri menzalimi suami, suami menzalimi istri. Dalam rumah tangga ada orang tua dan anak. Jangan sampai orang tua berdosa karena menzalimi anaknya, dan jangan sampai anak berdosa karena menzalimi orang tuanya. Itu ada ilmunya. Butuh ilmu. Di sana ada tetangga. Ada ilmu di dalam bertetangga. Bagaimana kita berfahala dengan bertetangga. Jangan sampai berdosa. Ada ilmu dalam bermasyarakat. Juga ada ilmu di dalam profesi masing-masing. Harus ada ilmu Islam. Maka ilmunya nyampe murno. Paten nak mengkawin, nyen kan murno ilmu minta ampun dah. Adiji untuk binafkah dah. Tapi ada ilmu rumah tangga dalam Islam, ilmu Islam, sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga muslim. Menyatakan tak oh ilmu Islam dalam seluruh aspek kehidupan, nanggronyo maju. Bahkan maju nanggro Islam zaman karena Islam dalam semua aspek kehidupan. Kenapa mereka bisa Islam dalam aspek semua kehidupan? Karena mereka punya ilmu tentang itu. Mesti tak Mekah, yang Mekah belah 10, belah 15, berangkat saja. Tapi bagaimana perjalanan usaha itu menjadi perjalanan ke syurga?
bahasa lain, in asya sa'ida wa imata mata syahida. Kalau hidup bahagia, kalau mati syahid. Itu manusia beruntung. Makanya rumusan-rumusannya yang dalam Islam itu pernah. Cuma saya kadang-kadang orang Islam itu sembahyang dok. Ada itu Islam dalam kehidupan. Maka setiap profesi kita harus Islam, mengislamkan profesi itu, yaitu mengamalkan Islam, ilmu-ilmu Islam. Akhirnya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kalau hidup siap hidup, kalau mati siap mati. Yang baik waktu tak meminta rezeki jaminan udip mati hanya dia. Ini lupa ini para ngomong mati. Trauma. Dia jangan dibayar. Tu udip di nasihat dia, tu mati hanya. Dia terus balik mau malam jauh. Bukannya hanya rumah, akhirat madu. Mandi roh dia. Mesir. Cuma dia mahu kena beda lah. Yang mandu-mandu hana wa kira. Hana wa rumah, wa kira. Kita nyok jaro pada roh kat dia. Ada payung sampai tu nyok dari latih jom tiba-tiba. Ya pasti latih roh pun belah. Pada urut tu dia. Orang beriman itu apapun siap. Udip danyo yang paling bahagia, paling sukses, itulah kalau dua-duanya siap. Kalau hidup siap, apapun resiko hidup siap hadapi. Kalau mati siap, manusia sukses. Tapi kalau siap hidup tidak siap mati, lebih baik tidak pernah dilahirkan. Apalagi hidup tidak siap, mati tidak siap. Hiba dia kita faham dia. Mbak meno-meno mangat mati ku dia. Maka mati juga dia aku gigi dia. Dia budak mana dia mati dia mana terleh. Ya kan? Kembali ke Islam. Di sana ada cara. Islam konsultan untuk hidup dan mati. Dan yang ke tadi dia. Yang kelih, yang keput tu modal akhirat. Wajib harus selesaikan ilmu fardu ain. Minimal untuk bumalimnya hana mandu murun puji. Tapi munyo sekedar ilmu yang wajib-wajib itu ndak boleh tidak. Tah ilmiah pertama ilmu tentang pu yang wajib oleh Allah yang guna ilmu berupa wajib semayang yang semayang berbere bermekalu wajib puasa yang ilmu tentang puasanya berbere berehnya be bakro de bikin nyumuruk ka bere be mururo pu payah jak lonton deh. Ya Pak Gure, hai nyodip no ilmu lum tentang tumaya. Teglak. Pak doktor ya lab ni. Yang be anak turun tu. Itu dah kirim tumayang ke PI malaikat ke he biji malaikat. Hai tumayang buruk-buruk dah kirim ni. Yang tak pakai diurau ke PI amalan kita ulangi. Amalannya di malam yang ibadatnya diurut di malam macam model ibadat. Na aulia lam gunung beribadah. Na urung saleh-saleh beribadah. Lam rame-ramenya nak tengok. Rugi semayang kirim Yukut malaikat rumah kena mati tanya pergi semayang tanya kirim. Ada ke tiji malaikat ke dia. Dia ke atau kita tanya mana ingat-ingat je. Masa pergi ke tanya ada dia pegang atau tengok. Dia lupa semayang je. Dia kapal dia. Itu dia ya takah hanai dong. Dia mampu juhi semayang.
Hai semayang kamu kala. Takarat lo, mana roh lo. Asal kata dia kebi tang budak salu maju. Mana mumpung kara. Ya kan? Padahal you kara lejen. Ya Allah Akbar kakarat. Tuhan tu kakarat. Padia hambere, ayah hambere. Ale pun kara. Tiga lagi lu yang tak keding, lu yang tak bubuk je yang dia semayang. Pada kali semayang kan nama wajah. Jawab aja. Lu yang kata-kata aku betul. Ya kan? Dengan setan ni bukan kara-kara. Kepuyu kara ini berle. Pun dapat setannya daya dia hitam ni. Baik ke semayang. Makanya orang nanti apa kita beda semayang. Bos semayang tinggal yang ada taubat dan ada qada dengan 60 tahun lah mereka. Bayar. Nyokap tu semayang. Oh, ada ideal lah je. Nyokap bercerat itu semayang beje kebut. Kakarat. Karat. Betah, betip cara, beruko, betip rukun, betah Fatihah. Ini daya kedua. Munyot takaratnya yang kedua kai tu itu. Bak daya yang kedua, daya tam hati. Tapi perlah ada yang kedua. Watai kata karat, karena dia kebut berhasil jatah. Nyo kali tadi ngeh hanya karat-karat, hangku karat. Ya, hangku karat. Jadi perlah lah, kita lah dibaca rabek je kebut semayangnya. Yang nak cara kasih mayang baju-baju. Burger. Kau lemah bau ulun je kah semayang. Kah nak ikhlas. Enggak hanya kebut lah. Ya, duduk dah cabut dia nyoh harus ikhlas. Anjir dia. Anak perle pelimah bau ulun. Yang penting pelimah wa Allah Taala. Oh menyomenan kasih mayang lupa. Begot pai kata maya. Bet salah. Nya dalam kalau kowe ke. Nya kita kebi bagi pupai hanti 3. Ada 3. Nya tak ko hampai. Allah. Allahu Akbar. Hampai. Panjang baru pas buat dia salah ada. Allahu Akbar. Yang kau betul itu je. Katalah lah. Kau berai dia ada. Bit kamu betul ya. Ideal lah. Anak bobo kau ibadah you. InsyaAllah nanti kau akan haya dalam manusia. Tipu geroi. Baik kau perlu mapi tipu geroi. Wah keurang ni. Minta duniawi. Yang payah buat ini bab ikhlas. Kiban jaga tanya. Payah buat. Benar lebih. Yang perlu nak pegang apa? Ilmu yang wajib-wajibnya perlu. Yang kedua, ilmu tentang hal-hal yang sesuai dengan profesi. Yang wajib. Selain daripada ibadah-ibadah yang wajib. Ilmu tentang hal-hal sesuai dengan profesi. Berbeza profesi, berbeza ilmu. Tanya kalau dah mau kahwin, anak wajib minta ilmu rumah tangga, ilmu Islam. Waktu kamu kahwin, kau je. Dah kewajiban seorang suami, dah kewajiban seorang isteri. Dah hak suami, dah hak isteri. Mandua benda ilmu. Munyo purumo hana ilmu payah purno bulako. Munyo lako pitang sama-sama hana lampu tak kerja padengku gede yang munyo mandua. Hanjir hana itu. Ku ilmu lu kan lu kawinnya anak kena pula. Kanyo anaknya makameng biji. Ya kai ilmu ya. Sehingga waktu konflik lah rumah tangga, munyo orang Islam tak tahu tepat. Wa kepada aturan. Kan wa kepada keinginan dan penting-penting. Kerja orangnya pakai lelah tu. Lelah lu berkahwin.
Tengok kau ikan ramai-ramai gila macam tibu dengan sebuah kampung nanti akan telu. Telu pakai tetong seperti orang tetong. Ndak inilah, ndak itulah, ginilah, begitulah. Ndak sayanglah, ndak perhatianlah. Aku aja macam-macam tu. Ada yang berlaku salah promote, yang promote salah juga. Waktu ada pun depan. Dia bukan muruk agama agama ini. Ini perasaan ini, sakit ini. Kena lebu ilmu rumah tangga pak Facebook. Balik pagi dia jalan pak Facebook kali posting ini. Dengan baju makanan biung bebek raya. Nonton udah naik. Alih biung go pergi foto je. Nonton lihat adik abang ini suami lu hana dia hana perhatian sana ya kakak lu atau kalau berusaha rumah gua itu posting getat mesra hat begitu lah rumah lu hana dia mai perumahan ketan ya pending-pending dalam Facebook ini padahalnya pura-pura olehnya konser rumah tangga apa sinetron sinetron dalam film darok lagian padahal film nyata dalam film ke rumah Roy monggo tidak gede posting mesra thai mengkawin macam meriah tak menghayali dia dulu aja kayak kali awak arti kali pegang mesra lo kayak gimana dulu yang kibai tiada kawan tu. Tapi menyona ilmu Islam, na ilmu etika, jangan bahagia. Karena manusia bahagia modal utama kepribadian. Kan harta lebih dua ye. Menyebutnya hanaga kepribadian, hanaga akhlak, nyan hartanya hana nikmat ya. Tambah lagi orang sakit, ada tajuk sakit itu ada berita kabar menentang punya dia karena sumber manusia bahagia itu akhlak mampu bersabar, mampu bersyukur itulah awal dari kebahagiaan itu fondasi kebahagiaan menyona akhlak bahagia menyo gagal akhlaknya hana bahagia ilmu perintah dulu waktu menang ada yang dia pajai dong pengaduan, gugat, cerai, macam-macam. Nyatakan dengan kacamata Islam, bukan persoalan materi, tapi persoalan iman dan akhlak. Rasulullah konglomerat, tetapi baiti jannati, rumahku syurga. Fasilitas rumah, anak cijak ke rumah Madinah yang BO sebagai lokasi rumah Nabi pada Pak Kuburan. Tidak ada fasilitas menteri. Tetapi Rasulullah mengucapkan apa? Rumahku syurgaku. Kenapa? Karena iman, modal akhlak kepribadian. Tadi kedina nikmat bisa dinikmati. Tadi kedihana nikmat tidak apa-apa sanggup menghadapi dengan senyum karena keteguhan kesabaran. Sepahit apapun bisa dihadapi dengan senyum. Tidak ada masalah. Kalau nikmat sangat dinikmati. Jadi tanya kalau lagi orang sakit nikmat pihak dan orang nikmati susah pihak itu tu. Yang insya Allah baiti nari rumahku nerakaku. Dia rumah lagi istana tapi boleh itu nerakaku. Tapi boleh gubuk reot tapi rumahku syurgaku. Kalau di situ disinari oleh iman dan akhlak kepribadian. Jadi mandung profesi yang wajib guna ilmu. Mekat. Jadi yang mekat, yang mesti kita mekat. Yang kita mencurga mekat yang. Apabila ada ilmu minta rezeki. Dalam Islam tu pernah ilmu minta rezeki. Kan ilmu belum membelah. Ilmu baik bak minta rezeki merupakan syurga, baik bak minta rezeki merupakan neraka.
pakan nama juga bak muka-muka je. Pajan baru na modalnya, na dua modal. Na dua modal. Pertama, menyaurung iman, pastikan bahwa rezeki kalih netulih ya Allah. Pu yang kana tulih oleh Allah pasti terjadi. Illam ta'tihi ya'tika. Kalau itu punyamu, kalau kamu tidak mendatanginya, dia akan datang padamu. Begitulah. Menyokan atau tanya ada tapi cerok tak belum. Ngejil le urang bak minta labai naruo. Ya kan? Munya nak minta labai naruo, makin berat minta labai, makin berat naruo. Tapi nanti coba lagi merempak bahkan sudah ditentukan oleh Allah. Maka orang beriman berprinsip yang paling dia jaga, jangan sampai dalam mencari rezeki itu dapat dosa-dosa. Letak orang menghalalkan segala cara, tapi ujungnya dalam penderitaan. Ajmilu fit talab. Jaga dalam mencari rezeki dengan cara-cara yang baik. Kalau kamu memang jatah jadi orang kaya, akan kaya. Kalau jatah jadi orang miskin, akan miskin. Yang penting siap kaya, siap miskin. Yang baik menghalalkan segala cara. Jangan panik. Tenang, sabar. Qul la yastawil khabis wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Yang pertama. Yang kedua, jaga, lakukan kebaikan-kebaikan, bahwa keuntungan akhirat lebih baik daripada keuntungan dunia yang merugikan akhirat. Karena katanya merempak untung dunianya lewat dosa-dosa. Tengok tak rempak kesenangan dunia, tapi lewat dosa-dosa tak rempak. Kuk jai harta, tapi cara ji mendosa. Harap yang pada saat ji tunggu waktunya, harta ditinggalkan di dunia, dosa dibawa pulang ke akhirat. Teruk kedih, pakankah kadang neraka karena dosa? Pakanmu dosa bak kumita rezeki. Pat rezekinya, rezeki katinggal dunia kayu anak ku dosa picau. Ika pun tinggal ira pun dosa. Ada kok? Rugi. Boleh di sini kita tidak mau tahu, tapi pada saatnya akan menyesal. Maka ujungnya apapun yang dilakukan, apapun profesi, harus tahu ilmu halal haram di situ. Dan harus tahu bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan untuk akhirat, walaupun itu kehidupan. Karena hinalah beruntung orang beriman, dia boleh cari pahala di mana-mana. Pahala tidak cuma di masjid. Buatlah kedai kopi bagaikan masjid, dapat pahala seperti di masjid. Buatlah toko bagaikan masjid, dia akan dapat pahala di situ seperti berada di masjid. Buatlah sawah itu bagaikan masjid, mereka di situ juga dapat pahala. Tidak cuma panen padi. Itu istimewanya Islam. Cuma ujung-ujungnya apa? Minta ilmu. Du ilmu sesuai profesi. Kamu tunggu kadang-kadang hanya nantanya untuk orang pegah. Mu yang mau pegah ya nak kau dia. Ya kan? Maka bertanya, ini saya begini, yang pergi Bandung, yang bujuk kubur dunia akhirat, nyana ilmu dalam agama. Tapi ilmunya hanya mungkin murno mandum. Hai tidak orang yang punya profesi mekat, padahal anak payah murno ilmu pula yang kan mekat yang karena kan petani, maka murno ilmu agama dan mekat. Kalau dalam bahasa yang lain, 3 hal yang dipastikan di dalam semua aspek profesi kehidupan bagi orang beriman.
harus memastikan selalu bersikap adil, selalu bersikap baik, melakukan kebaikan, ihsan, dan selalu menjaga dan menyelamatkan agama. Maka itulah perjalanan hidup yang menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Jadi Taulani kata pupuk pastikan punya akidah yang benar. Yang kedua, taubat nasuh. Sebelum mati pastikan sukseskan taubat nasuha. Yang ketiga, selesaikan perkara yang bersangkut paut dengan manusia. Yang keempat, cari ilmu yang fardhu'in dan ilmu yang wajib sesuai dengan profesi. Itu ilmu halal haramnya, sah batalnya. Terima kasih. Ketemu dalam sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah telah dapat hadir ke tempat majlisnya dalam rangka memberikan ilmu kepada kamu. Ya alhamdulillah ilmunya adalah kepada Allah, bermanfaat kepada kita yang mandum ditemang dalam surga jannah na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Ailun dengan ayah dede kalian ayah di masjid raya dede. Ayah ada pengaji dengan Pak dengan ada saya bertanya tentang topik Abu Begadun katuk malaikat Israel kodenya. Dan dia sering ayah maulud dan sering hadir bermaulud ayah waktu ayah ceramah. Yang malamnya dan yang menyangkut dengan keturunan yang baik dan bertanya tentang wali nikah ayah. Jadi dia takkan lajina urang yang menikah urang ayah yang menikah katanya wali nikahnya kadang-kadang cakap ayah ngejak semayang orang raya dan orang Jumat kadang-kadang. Jadi yang ngejak ke wali ada atau anak perempuan yang walikan. Yang mohon kepada anak-anak muda dia meminta perumah baik kadang ayah yang tu ibu buntung untuk mungkin ayah yang memberikan dah yang syarat wali-wali nikah yang sah walaupun dia tajuk wakilah kepada wali penghulu tapi tanya memang hanya ada taubat mungkin sah ayah walinya. Jadi mohon kepada ayah dah wali-wali nikah yang melengkapi kepada supaya anak-anak kita nanti anak-anak muda ini mencari istri yang salih dari ayahnya waktu nikahnya sah dah bagi anak kita ini. Terima kasih ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, saya ingin bertanya kan, akhir-akhir ini kan tiba-tiba saya mencari arti kehidupan dan ada beberapa ketemu misalnya kalau kita membantu itu kita mendapatkan kebahagiaan dan kalau kita percaya kepada takdir itu kita akan mendapatkan ketenangan. Terus kan saya juga menemukan bahwa nggak ada ketenangan dan kebahagiaan itu di dunia, yang ada ketenangan sama kebahagiaan itu di akhirat gitu. Jadi saya merasa geli. Jadi yang sebelumnya apakah saya pun nggak tahu apakah tanda tanyanya di mana pertanyaan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedangkan tanya ke dua lagi hanya ada itu pak tak baju kui. Akibat cara untuk selesaikan ada gor yang tak baju. Kepada lupa masjid dan ibu pun ada depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun yang efektif hubungan silaturahmi dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyangkut dengan wali nikah. Keturunan yang baik pertama seperti yang diungkapkan di dalam hadis Rasulullah, tungkahul mar'ati bi arba'in.
manusia ini melakukan pernikahan karena 4 faktor. Pertama, dijamaliha karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Tetapi di ujung hadis itu juga fasfar bisa tipu. Utamakan yang punya agama, taribat agama, hidupmu akan berkah. Agama nomor 1. Tapi yang 3-nya penting juga. Tetapi yang 3 menjadi tidak penting kalau tidak ada agama, karena bermanfaat. Karena cantik itu relatif. Apalagi cantik yang namanya dunia. Dunia itu indahnya sebelum dimiliki. Lagak dulu, pada kali mana lagak pula hilang. Itulah dunia. Hai kita belum budget tapi pilih merek yang paling good. Pada kali tak belum kan good ni, ada yang belum tak belum dah. Yang pertama, yang kedua harta. Apalagi menikahi perempuan karena harta, itu kadang-kadang bisa berakibat fatal. Hilang kepemimpinan suami. Apalagi suami lebih miskin, hilang wibawa. Pulau punya turunan ada punya anak agama, salah rumah dia ke komandan, dia aja ke dokter, melintai je kan buah. Dia salah punya anak agama, karena sombong dengan banyak harta nanti. Tapi kalau ada agama nggak ada masalah. Dia nggak akan sombong dengan kecantikannya, nggak akan sombong dengan hartanya. Lina sabiha, keturunan juga penting faktor genetik. Tetapi juga tidak ada arti kalau tidak ada agama, maka utamakan pertama agama. Cuma di dalam pelaksanaannya, ya lakukanlah dengan cara-cara yang benar. Karena salah satu faktor yang membahagiakan sebuah rumah tangga apabila pasangan itu berlatar belakang tumbuh di dalam lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik. Karena yang dibuat manusianya tergantung bagaimana kehidupan rumah tangganya. Itu akan terbawa-bawa sampai kapanpun. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sampai tua berubah tidak. Maka butuh di dalam rumah tangga yang bagus, mambat baik, bukan membasuh, bukan tumbuh di tempat tumbuh yang kotor. Itu menjadi sebuah masalah. Maka Rasulullah memerintah kita untuk takut olehmu wanita cantik yang tumbuh dalam lingkungan yang buruk, yang membuat sumber penderitaan. Makan hati, baju hati makan dalam, salah. Dia cantik tapi tumbuh di dalam lingkungan yang buruk, itu bermasalah. Kecuali suami mampu merubah itu, tapi bukan hal yang gampang merubah dari suasana yang buruk kepada yang baik. Juga di dalam pernikahan, ya yang paling sempurna yang sahlah. Artinya benar-benar wali itu tidak ada khilafiah untuk sah sebagai wali. Tapi kita jangan menghukum tidak sah kepada apa yang terjadi, tidak boleh, karena nanti ada di sana pendapat taif yang mengatakan sah, dia jangan memvonis. Tetapi kita tetap mencari yang lebih baik, bagaimana wali itu tidak meragukan sebagai wali yang sah. Jangan sampai wali itu tidak sah jadi wali. Menyombai menghangut tu sah wali khas, yang cepat-cepat gantung wali am gitu. Wali am yang pasti tak.
Yang konsultasilah kepada nanti setiap kasus, konsultasi kepada para ahli untuk ambil sebuah kebijakan yang terbaik. Cuman jangan sampai memvonis ke orang yang kamu bantu tak baik. Yang biasanya pulang mencari arti kehidupan. Pertama ada pendapat kalau kita membantu orang, kita akan bahagia. Yang kedua, apa yang ditakdirkan terjadi, yang tidak ditakdirkan tidak terjadi. Yang kedua, bahagia itu cuma di akhirat. Ujungnya dengar ini, dengar itu, pening. Yang benar bagaimana? Sarannya harus cari tahu lagi. Butuh satu-satu, butuh penjelasan lagi. Saya kok sudah bantu orang tapi tetap tidak apa lagi? Tidak bahagia. Apa salah itu? Kan belum cukup membantu orang, bantu lagi. Kenapa tidak bahagia? Belum cukup. Kalau memang tidak membantu sama sekali, mungkin lebih tidak bahagia lagi. Nyandung kata bantu, denan macam susah. Yang ada bantu beratlah. Manfaatnya ada. Kayak orang berobat, melakukan kebaikan itu kayak orang terapi. Kalau ada obatnya pasti ada pengaruhnya. Kalau belum cukup, dia belum sembuh. Tambah lagi. Atau salah cara membantu, salah niat membantu. Wala tamnun tastaksir. Jangan engkau berbuat baik pada orang tapi mengharap balas yang lebih banyak. Bukan itu yang membahagiakan. Membahagiakan itu membantu yang ikhlas tanpa mengharap imbal. Itu salah satunya. Maka kita tahu membantu itu, kalau kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Tetapi di dalam praktek membantu, kita harus cari ilmu bagaimana tata cara membantu yang benar. Pasti apa yang dikatakan dalam agama itu benar. Kalau enggak benar, berarti kita evaluasi dulu. Mungkin ada salah cara kita. Nah, luruskan lagi, cari ilmu lagi cara membantu. Yang kedua, yang ditakdir pasti datang. Ma yuqaddir yakun wa ma lam yuqaddir lam ya'ti. Apa yang telah tertulis itu terjadi, apa yang tidak ditulis tidak terjadi. Memang benar. Jadi jangan memaksa kehendak. Maka untuk itu supaya bahagia, kita harus cari ilmu yang melahirkan pribadi ridha qada qadar. Pribadi yang realistis, sanggup menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Jadi harus yang maka urung nikmat cari ilmu. Nanti cari ilmu yang wajib, ilmu tentang tawakal, ilmu tentang ridha qada qadar, ilmu tentang tafwid, ilmu tentang sabar, ilmu tentang syukur. Kalau itu ilmu itu sudah ada dan kita amalkan, pasti kita akan dapat benar itu semuanya. Mungkin dia kata, jadi darati berjali melam le. Jadi ilmu tentang apa? Tawakal, sabar, ridha qada qadar, dan ilmu bersyukur. Bagaimana menjadi pribadi yang tawakal? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang benar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu membantunya. Allah sebagai penolongnya, sudah cukup dengan Allah, tapi benar-benar tawakal kepada Allah. Ya, semuanya kita serahkan, urusannya diurus Allah. Bagaimana untuk mendapatkan hati yang tawakal? Cari ilmu itu wajib tuh.
Ini tidak cukup dengan ilmu sudah selesai tahu salah. Ilmu tentang sabar. Sabar itu wajib punya ilmu, karena ada sabar yang wajib, ada sabar yang haram, ada sabar yang makruh. Kok sabar ada yang haram? Masih kok sabar ada yang haram? Memang ada sabar yang haram, ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat, ada sabar yang makruh. Bagaimana memiliki hati pribadi yang sabar? Cari jangan sampai sabar tapi sabar haram. Tak gula ba, sabar ada gula. Dia harum sabarnya, kan tak sabar nampak paknya. Ada sabar yang wajib. Cari ilmu itu. Saya memiliki pribadi yang sabar. Juga ilmu taufik, punya pribadi yang realistis, yang tidak mengeluh dengan kenyataan, bisa menerima kenyataan dengan senyum, enjoy, biasa betul. Apa itu yang pribadi dia? Yang ibu menetap Tuhan ada masalah, menyuik ada pun masalah, dumpu masalah, menyerang kata kuat ada pun masalah, ya kan? Sanggup menjadikan masalah, tidak masalah. Puya, ada masalah, ada masalah ni. Ada masalah, ada selesai masalah. Tapi munyut pribadi yang bermasalah selalu mempermasalahkan, padahal tidak bermasalah. Maka hidup butuh pribadi yang sabar dan rela kadang-kadang, dan ilmu tafwid, karena kita bencana karena salah pilih, salah inisiatif, salah memilih kehidupan, memilih dari bermacam pilihan. Maka itu harus ada disiplin ilmu lain, ilmu tafwid. Dia nak penuh istikhara. Nyo kamu mah biro. Dia istikhara sama jodoh toh. Mulai ada istikhara. Nah, tak mulai istikhara. Ya saya jodoh saya istikhara. Ya Allah punya jodoh burung ya, na jodoh anaru. Beru. Tapi yang ibu kalau istikhara, watihan naru itu faham sih. Jadi mana ilmu tafwid itu. Artinya akhirnya apa? Kita masih banyak modal di sana. Itu ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Nyan ba, dia pula mana pada? Nyan. Yo kali dapat jo kuih kau yang kan satu kau. Nyan kibar cara dobat, mandung na cara. Nyan menuju kamu yang gampang. Pertama yang menyangkut dengan manusia, dan sebenarnya pada dasarnya harus pada orang itu harus minta maaf. Tidak, dia harus minta. Tapi ini susahnya, orangnya udah nggak tahu lagi. Susah memang. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana nanti di akhirat, di saat berhadapan di mahkamah Allah, dia memaafkan. Itu bagaimana cara supaya dia maafkan nanti. Bagaimana Allah memediasikan itu, hingga bukti oleh Allah, hai kuih jika jamu kampung jadi kai pagi otak aja anai biyu bukti menal ya Allah. Cuman pajan bukti menal ya Allah, Allah melihat hati kita. Apakah kita menyesali dosa itu? Apakah kita benar-benar memohon pada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang itu? Itu yang inti pertama. Yang kedua, untuk mereka mau memaafkan di akhirat, lakukan kebaikan-kebaikan selama di dunia ini untuk orang itu. Ya, dan berdoa walaupun dosa ini. Maka dia kena dia berdoa. Liman lahu hakun alaina, ya Allah ampunkan dosa orang yang punya haknya atas saya. Dia punya hak atas saya ada menzaliminya. Ya Allah ampunkan dosa dia. Dengan doa tanya ampun dosa ini dia ada kira nak kebaikan. Gara-gara dia nak kebaikan, insya-Allah akan dumaah akhirat. Kita melakukan kebaikan untuknya. Yang kedua, sedekahkan kepada yang lain, niatkan pahala untuk yang itu. Kemudian tadaruk pada Allah,
supaya Allah memediasikan supaya dia memaafkan. Tinggal dulu akhirat lah kapung dosa haji gede. Baik apa dosa haji lu bilain kita. Yang Allah mentakdirkan semuanya jadi bisa. Jadi lagi yang lakukan tahu kepada Allah supaya Allah memediasinya, membantu untuk dia memaafkan di akhirat. Yang kedua, lakukan kebaikan-kebaikan, doa-doa untuknya, menyona hartanya kami sedekah pada tempat kebaikan, kasat pahala ke orang yang tanya sahiminya katanya. Ya. Oh, cara membangun hubungan silaturahmi yang baik gampang sekali caranya, berbuatnya yang sulit. Kalau bicara cara membangun hubungan silaturahmi yang baik seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah, 3 hal. Antasila man qata'aka wa antarhama man ghadabaka wa antuqtiya man man'aka. Sambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Sambung jihanai pilih ke tanya tetap tanya bersilaturahmi, berkomunikasi, berhubungan baik walaupun dia tidak. Pertama. Yang kedua, antar hama mangkata baka, tebarkan kasih sayang walaupun kepada orang yang membenci kita. Insya Allah api kebencian akan padam oleh dinginnya kasih sayang dan kebaikan. Yang baik benar baji di peluh dia kata Ji ini baji di peluh ikat kata bala nyam jangan tu. Atau selalu menunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Akhirnya yang ada manusia-manusia pun nunggu orang lain berbuat baik. Mana-mana preh tu pembuat tu ya. Udah jauh preh, udah jauh preh minum tidak rotan. Tak preh je. Pasal aku buka ke dia, aku preh je lah. Buka dulu. Ada yang mau je, pasal aku buka ke dia, aku preh je. Udah jauh preh, udah jauh preh. Oh pasal ketemu preh. Tapi terbangun gitu. Kekompakan, silaturahmi, kedamaian lewat orang yang selalu memulai kebaikan kepada orang lain walaupun terhadap orang yang membenci. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa antuqtiya mamana'aka, berikan kepada orang yang kikir padamu. Dia ada ini depur dia yang kekurangan tadi. Itu caranya. Tetapi itu tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang yang masih belum sukses punya akhlak. Mungkin tak bubuk ke dia lupa. Lebih baik kita berbaik-baik dengan orang yang berbaik-baik dengan kita, hampir semuanya bisa. Memberi kepada orang yang memberi kepada kita, itu hampir semuanya bisa. Tetapi memberi kepada orang yang kikir pada kita, menyayangi orang yang membenci kita, lakukan kebaikan kepada orang yang membenci kita, dan selalu menyambung silaturahmi kepada orang yang sombong dan membelakangi kita. Inilah yang membangun kebaikan-kebaikan. Terima kasih ya atas semua jawabannya. Berikutnya tuan baca pertanyaan melalui WhatsApp ya. Yang pertama, dalam mengajak orang untuk kebaikan, misalnya mengajak ikut di pengajian dengan membohongi di awal, karena setiap diajak pengajian nggak mau ikut. Jadi cara kita mengajak dengan ajakan pergi makan-makan, ternyata pengajian. Itu bagaimana ya? Itu yang pertama. Yang kedua ya, menyekeluarga tuh kita mengkristen. Jika meninggal, mesti tak kirim doa ke orang yang kamu meninggalnya. Penajid ke pahala, mohon jawaban ayah. Yang ketiga ayah, apakah bisa dihukum atau dikatakan murtad jika kita mendukung gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Islam seperti LGBT dan lain-lain? Mohon jawaban dari ayah. Kemudian yang keempat, lo nak tanya Pak Ayah,
Kibancara tak kontrol diri itu ketika muncul sifat ria di dalam diri. Di ketika ada kawan-kawan yang disebut-sebut tanyo syekh atau tungku. Jadi kibancara tanyo tak kontrol diri agar bek muncul sifat ria dan bek terpikir tanyo lebih baik atau lebih menganggap diri soleh dari kawan-kawan yang lain. Untuk sementara 4 pertanyaan ayah, mohon jawaban dari ayah. Pertama, trik cara mengajak kawan ke tempat ngaji. Mengajak dengan cara yang bohong kita tidak boleh, karena di samping ada yang haram, ada cara yang halal. Kenapa harus bohong? Bilang makan mie tapi tidak kasih makan. Lebih baik bilang makan mie dan kasih makan mie, tidak bohong lagi. Oh nggak ada uang sendiri, minta bantu sama orang lain. Jangan, nggak perlulah dari cara-cara yang bohong. Biju mie biju lengan mie buat piau. Baik temu terkecewa boh, ya kan? Jadi pegangin carilah dari cara-cara yang halal, karena semuanya ada cara yang halal. Cuman tidak mau cari cara yang halal, mau gampang-gampang dengan cara yang haram, mau bangga. Minta cara yang halal. Yang kedua, doa pada orang yang meninggal tanpa iman itu tidak tersampaikan, karena semuanya harus syaratnya iman. Mendukung maksiat belum tentu murtad. Yang pasti itu maksiat, kecuali ada itikad, sesuatu yang sudah dipastikan daruri haram, kita katakan itu halal. Kalau merubah sesuatu yang sudah darurah itu memang benar-benar haram, kita katakan itu halal, itu murtad. Tapi melakukan yang haram, mendukung yang haram, itu maksiat. Ya pasti itu maksiat. Cara kontrol diri tidak ria, belajarlah ilmu tentang ikhlas dan ilmu terapi ikhlas. Kalau kita sombong, misalnya sombong menganggap kita lebih dari yang lain, katanya kata pembukaan, harus sadarlah bahwa sebuah kebaikan itu menjadi kebaikan kalau itu baik di sisi Allah dan mendapat balasan di akhirat. Tetapi sebaik apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi kebaikan kalau belum baik di sisi Allah. Sembahyang tanya baru kengat kata sembahyang, munyonya diterima oleh Allah. Biarlah diterima mentang gat urung semula di purung ini. Biarlah diterima oleh Allah. Apa artinya sebuah salat kalau belum dihargai oleh Allah? Kalau dihargai Allah itu lebih baik dari dunia dan isi dunia. Sebuah salat kalau itu sudah berharga diterima oleh Allah, dunia dengan keseluruhan dunia masih lebih baik pahala dari salat itu. Tapi untuk tahu itu sudah diterima Allah, kita tidak tahu. Kenapa memvonis diri lebih baik? Yang tahu kita baik atau tidak baik itu Allah. Kita jangan merasa diri lebih baik. Boleh jadi orang yang berdosa lebih baik di sisi Allah nanti di akhirat ketimbang kita yang berbuat ibadah. Kan belum tentu. Tinggal dia terjeka husnul khatimah, urung ibadahnya tinggal kasul khatimah. Apa artinya salat? Apa artinya kebaikan kalau suul khatimah? Tetapi punya husnul khatimah, dosa pun tidak akan menjadi masalah karena dosa yang dimaafkan oleh Allah. Kan masih lebih baik dosa yang dimaafkan ketimbang dengan ibadat yang tidak diterima. Yang lebih baik ibadat yang diterima, dan termasuk yang baik dosa yang dimaafkan. Baik, terima kasih ayah atas semua jawabannya. Berikutnya kembali kita buka sesi tanya jawab yang ingin bertanya secara langsung.
Silakan. 1, 2, 3. Ibu-ibu le, Ibu Hira dari ibu-ibu nak pertanyaan? Ana, kena juga. Silakan. Mik mana lah? Lun mungkin bukan bertetangga dengan tu tidak di kampung. Kami tak berah di Tino, urung belah di. Ya. Tu di Jenim, Lun di Berada. Ya. Cuman yang berlelun kebutuhan yang mbak tu, Lun selalu Lun ikut berimam, tapi imamnya terlalu cepat. Tu kadang-kadang tanya baru takun idina siratal mustaqim, igonya kabeh baca bukan ayat pendek kalantong ruku. Ya benar. Dan selanjutnya menyertai ikuti hanabi. Ya benar. Jadi sedangkan katanya yang penting katanya kan Fatihah. Alanya bukan itu bab tahiyat. Ya benar bukan karena yang bukan yang wajib dan yang sunat kan. Tapi terlalu cepat akhirnya pakiban katanya yang ikut. Mohon penjelasan dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiban mufhum bahwa beramallah untuk akhirat seakan-akan mati besok, dan beramallah untuk dunia seakan-akan hidup selamanya. Nah, cukup menarik yang ayah pegang meno. Pahala itu bukan hanya di masjid, tetapi di semua ladang, baik di kedai kopi, di pasar, di semua ladang ada pahala dan bisa menuju kita kepada akhirat. Yang terjadi hari ini, kita khususnya di Aceh, ya. Jadi mungkin nyok pengaruh senogronyo sih dalam buku Aceh Nes, yang mungkin juga pengaruh seakan-akan pahalanya cuma di masjid, ya. Pahalanya cuma di masjid, pahalanya cuma di pengajian, sehingga yang bisa berbuat baik hanya orang-orang di masjid. Orang-orang di luar terkesan tidak boleh berbuat baik ataupun hana kebaikan, khusus ibadah-ibadah mandang. Jadi nyo mungkin sangat berpengaruh dari snogronya, ya. Mungkin kiban kiat-kiat ataupun yang harus kamu hadapi di luar, terutama bagi pemuda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ban tanya dalam ibadahnya kan, bekna lagi ria. Habisnya kan? Nyo ya. Awate tanya semaya was-was, dia yang was-was kan? Kadang awate taruh kudu na yang lagi dua, na yang salah pokoknya yang tak lanjutkan juga. Ya kiban sih dah. Habisnya nanti orang tanya mudanya beristiqamah ke dalam ibadahnya kiban. Ayah tak mau tu. Ya Bacun dia kan bisa. Kadang orang zikir dari bunga untuk keput hanya nikmat Pak. Hanya mata nikmat Pak hati. Ya kiban. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kita bermaksiat atau berdosa dalam satu hari itu 100 kali, maka kita harus bertobat juga dalam sehari itu 100 kali. Bagaimana pencerahannya ayah? Mohon pencerahannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bodoh dia pakai teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyo ada bangai cuma nyo maknyo belah kan. Mungkin bangai ulun temanyo. Yang mengetul ulun temanyo, apabila sidrodro manusia atau urip digoknyan selama hidup atau selama lun turi goknyan, hantong pernah bersembayang dan hantong pernah kepukul bro. Urung paling setia dan paling bersedekah. Tapi yang hendak bersembahyang selama lum duri konyan.
Tapi pada saat gonyan ka meninggal dunia atau bagi dia yang mendum, sehingga ngon gonyan mendom di part mendom yang ka dupu gonyan ka tinggal kita pasti diucapkan semoga diampuni segala dosanya dan berdoa sama dia selama mendoa 7 malam. Yang kedua long sendiri karena ngon long gonyan walaupun gonyan kalewat 7 huruf tapi dalam hati long matang ragu ke gonyan. Yang gonyan dalam dende dalam surga. Walaupun ilong dan tetap sedih karena mendengar saudara urut, kan sedih karena long ngono wayang. Tapi yang sedih long matang ragu long gonyan dalam dende keterima sesuai dengan amal gonyan memang hana amal umpamanya. Tapi doa tetap mengalir. Jadi yang kenyang jumpa yang perlelo nak ayam. Jadi lo lagi maaf mungkin salah nama yang lo pakai teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nyo kali baju pertanyaan ya karena 8 boh. Mungkin insyaallah lebih ayat jauh. Yang pertama menyangkut dengan ikut imam yang terlalu cepat ya, Cibang solusi. Imam yang terlalu cepat tetapi cepatnya hanya merusak rukun dan syarat tetap ditekuk. Cepat tapi hanya rusak. Cepat Fatihah hanya cedera Fatihah. Atau cepat dari dalam rukun hanya sampai hilang tumanina. Cepat dalam kategori sah, cuma kelemahannya ada cepat. Yang ikutnya sah. Cuman tanyo munyo hanya selesai. Ganyan ka selesai, tanyo wajib selesaikan. Apabila katanya kan masbuk rakaat. Jadi gemayang, tidak gemayang. Katanya ganyan kita kebi, likerian tak kebi, tapi le cepat yang ruku, tanyo belum terima ruku, tanyo selesaikan terus Fatihah. Jangan ikut ruku sebelum selesai. Karena kewajiban selesaikan bagi orang yang kan masbuk. Boka pakit yang kagak bedah selama kalau melewati leboh rukun menyoga yang cepat nyan tetap sah ikuti ikut juga ikuti ikut gian jadi golong bedah buat tujuh yang kedua nyan mantang jut kita ikut dia ikut tuju dia rukun dia ikut olehnya sujud likut gian padahal gian tu kamu dengar dia nyan apa pun bagi orang yang kan masbuk. Tapi menyo orang masbuk dan yo tak ikut gayan katilah. Ai gayan kali kita tengah baca Fatihah saja baru dah ikut dia. Yang gayo wajib tak baca sekedar ukuran gelah bacaan normal. Yang tak baca normal Fatihah lembu ayat. Yang wajib benar lembu ayat. Linyan baru tak ikut ruku merempak ruku angkanya baru merempak rakaat punya dia masbuk jangan merempak ruku merempak rakaat tapi menyakan masbuk walaupun ganyan kamu melewati tetap ditekuk tapi baik lewat tapi rukun yang panjang rukun yang panjang punya dari rukun yang panjang ruku sujud pertama sujud kedua iktidalnya rukun tu rukun beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Jangan beda tafsir menang. Tidak bubu akhirat tentang mati tinggal betul. Dia buku syuk bersempurna silinya mati dalam beda pelat-pelat. Man munyo untuk doya nya mendaudik selama haji. Kan makna haji sampai makna udik selama haji dua ke akhirat. Dia bubu donya berdua akhirat. Ke mana makna haji? Artinya dunia itu masih banyak punya kesempatan. Kan berarti tanyo menggiringnya untuk tamak, itu bukan. Tamak itu tidak benar. Tetapi bahwa kesempatan untuk dunia
masih banyak peluang, tetapi kesempatan akhirat jangan ditunda-tunda. Yang baik kata terjemahkan, ada pembuat untuk kepentingan dunia, nyan kapikir judik tepi-tepi hingga pekapio-pio kutua tepi wakira. Ya, naga je kubu ya. Jadi artinya bahasanya jangan lambat-lambat untuk akhirat. Karena sering manusia untuk akhirat selalu menunda-nunda. Balik, jangan tunda-tunda. Lebih baik menunda dunia ketimbang menunda akhirat. Karena kehilangan akhirat, kehilangan segala-galanya. Kehilangan dunia bukan segala-galanya. Karena orang yang dapat di dunia tetap ujungnya akan hilang juga. Dengan hilang umur dan usia. Yang kedua, pertama, tadi buat mana pertanyaannya bu? Merdeka. Gimana? Ulang tiga tu mana pertanyaan? Gimana? Bek naria dan bek was-was dalam ibadat. Dengan ibadat kali tua tu, mana? Yang boleh aku dua kan? Bolehnya boleh. Pertama bek was harus fokus, di dalam ibadah. Lupakan segalanya, fokus hanya apa yang sedang dikerjakan. Cuma untuk melahirkan khusyuk hanya menyangkut non psikologis. Yang saran khusus belajar ilmu tentang membuat khusyuk di dalam salat. Mungkin adanya dengan sebuah jawaban, tapi dia butuh sebuah pembahasan. Nyobit tabah tanya agak hendak demipi dakwah tu. Dia saran belajar bagaimana menghasilkan khusyuk di dalam ibadah. Maka orang yang cinta akhirat, orientasi akhirat lebih mudah untuk khusyuk ketimbang dengan orang yang masih banyak cinta dunia. Al-qalbu mu'allaqun ilal mahbub. Hati selalu terikat dengan apa yang dia sukai dan dia cintai. Walaupun tengah tersemayam, yang ingat orang berat segala. Yang berat hawa yang ingat. Yang lihat. Istiqamah dalam ibadah. Istiqamah dalam ibadah. Pertama, paksa diri. Harus memaksa diri di dalam menanggung bebannya ibadah. Yang kedua, jaga penghalang istiqamah. Salah satunya yang menentukan adalah makanan yang halal. Yang membuat hilang istiqamah dalam ibadah biasanya makanan haram. Sehingga satu suap makanan haram pengaruhnya kadang-kadang orang yang di dalam hidup dalam beribadah berpaling tidak sanggup kembali lagi karena salah sesuap makanan yang haram. Itu ada pengaruh dari makanan yang haram. Kemudian lingkungan, berada dalam lingkungan yang benar. Almarhum alladhi khalil, sulit istiqamah kalau berada dalam lingkungan yang salah. Cari lingkungan yang benar, itu yang mendukung untuk istiqamah. Mana lingkungan? Pergaulannya siapa? Hari-harinya berinteraksi dengan siapa? Itu yang perlu dijaga. Artinya berada dalam komunitas yang positif untuk menjaga istiqamah. Siapapun, sehebat apapun ahli ibadah, kalau berada dalam lingkungan yang salah, sulit untuk istiqamah. Apalagi yang biasa-biasa, yang luar biasa bisa rusak, apalagi yang biasa-biasa. Yang jelek dengan pula pakai hana nikmat begitu. Ya.
pertama berita ini kadang perut roda. Halawah ibadah hilang dengan perut penuh dengan makanan. Itu menghilangkan nikmat dalam beribadah. Yang salah satu. Yang kedua, mungkin masih ada dosa-dosa besar yang belum terampuni. Karena kaswatul qulub, hati yang keras, sulit merasakan nikmat dalam beribadah. Kenapa keras? Karena kotoran-kotoran dosa yang belum terampuni. Tetapi dengan berzikir terus-menerus, itu akan terjadi proses nikmat yang berkemudian. Yang pertama golong gelih dengan zikirnya itu juga membersihkan, berproses membersihkan. Yang paling cepat membersihkan adalah sukses taubat nasuha. Itu hati akan berubah, akan berbeda suasana hati. Tetapi juga dengan zikir-zikir akan mempengaruhi hati, memperbaiki. Walaupun belum nikmat, paksakan terus sampai saatnya berproses. Hati itu semakin bersih dengan zikir. Karena membersihkan jiwa dengan zikir itu juga paling efektif. Tambah terus. Baik permun adanya tambah dulu. Selain pada sebab-sebab lain mana? Atau tengah terodah. Oh panen ni lagi. Maka bukan paling halawah, semakin laparlah yang membuat hati bersih. Berzikir saat lapar lebih berpengaruh daripada berzikir saat kenyang. Taubat yang sukses cukup syarat dan rukun, itu taubat yang sukses dan membersihkan dosa-dosa masa lalu. Kalau terulang kembali, itu utang baru, tidak kembali utang masa lalu. Ibarat jika taubatnya rumah utang, menyuatai kalau terbayarnya hanya ulang utang di atas saya, tidak utang dulu. Tidak utang dulu pun utang jika kembali lah, tidak. Kalaupun dosa-dosa baru, maka lah khairukum kullu mutafakkinin tawab. Sebaik-baik kamu orang yang selalu terfitnah dengan dosa, terjebak dalam dosa, tetapi selalu taubat. Taubat tetap tak mau kembali lagi. Nyo halin nyo tenelu untuk kali lau. Hana pupu dalam hati hana pun dosa masa lalu tetap terampuni. Berarti kalaupun berdosa, dosa yang setelah itu. Tapi ahli setan, cara jebakan setan menghalangi manusia bertobat, apa bisikannya? Tuh apa kamu bertobat? Nanti kamu akan kembali lagi. Akhirnya tak jadi bertobat sampai mati. Bayu juga tak kena bayu juga dihilai. Tu ke dalam doa baru memang rencana dihanat umat lah ini Allah ke dia rolak atau tobat lagi. Oh, nyo handau maya. Oh, wede. Handau kubuk bro. Tadi gede handau kubuk bro. Tadi gede orang mati. Tetap apa sikap kita terhadap orang yang mati tanpa taubat? Wa may yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun. Siapapun yang mati dari orang beriman dan dia tidak bertaubat dari dosanya, maka urusannya serahkan pada Allah. Kamu jangan vonis apa-apa. Semoga dia tetap baik. Karena dia tertutur, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah yang berjanji yang tidak akan diampuni, yang pasti tidak diampuni adalah dosa syirik. Dosa akidah yang syirik, yang salah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang bukan syirik, Allah mengampuni ke siapa yang Allah kehendaki. Sehingga ada orang yang berdosa diampuni. Kenapa? Allah lebih tahu ada sebabnya. Jadi tanya haji ampuni-ampuni nya dari urang semayang yang berina dalam neraka mantabu. Ada urusan tanya mana? Anjir menang.
fa amruhu mufawwadun li rabbi. Serahkan, itu urusan Allah. Moga-moga termasuk dalam hamba yang diampuni dosa tanpa tobat. Karena di akhirat orang yang diampun dosa tanpa tobat. Sehingga sejarah masa lalu umat Nabi awal dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Cira orang muda aina perumah. Yang kerja pun mabuk. Hingga anak ibadat yo dari kalalu. Dan dipandang hina oleh orang lain. Pas meninggal gaya ngan perumah anak orang jak semayang. Karena hina, anak soyak semayang. Dan anak soyak tadi. Sehingga hanya istrinya lah yang setia, yang memandikannya. Sehingga anak soyak semayang. Payah ke pupah dengan untuk angkut pak kuburan. Anak sobat tu, payah pupah. Dah anak sobat sedap yang ngajak ke rumah menduka apa? Waktu itu kat tempat kuburan yang jauh. Rupanya kerana siro manusia dengan perayaan. Siro waliullah dengan perayaan jenazahnya. Sudah tanya pakai lu pray. Rupanya natu malaikat perintah bawa nasiru hamba Allah yang natu turun ulung yang semayang menjuruh insya Allah. Sudah ada nak semayang, nak ulung semayang. Kena kerja dulu ngambuk. Pakai kerja menang karena ulung pray ini. Dan ulungnya terkena siro waliullah. Masyarakat haitin semayang juga ya. Tapi dia awliya Allah kaya semayang. Kan bertanya-tanya. Ujung cerita haji. Tanya apa rumah. Apa kelebihan aku kata. Pada terkenal dia pemabuk brutal, tak mau ibadah. Rupanya apa? Laku lu. Juganya hotel dia mabuk. Kedua kena rumah. Hotel pulih pak mabuk. Langsung dia mana. Gimana kita taubat ba Allah, menjadi ba Allah halai gufli. Tapi lu yang karuk lillah. Nya yang lu kalian bisa saling. Tapi hendak satu pun. Lihnya irumuh nanu yatim. Nanu yatim kepada nanu yatim ya. Tetapi dengan anak roh lebih ke perumahan yatimnya. Nenek rumah kepada nanu yatim. Lebih ke penjagaan nasib anak yatimnya dengan anak roh. Yang kena anak kalah. Ya, jadi kena lebih pun dia. Tugas lagi keurusan dia poni-poni juga. Jadi seburuk apapun, apalagi urusnya orang beriman, tetap berharap pada Allah termasuk hamba yang diampun. Orang yang berat berdosa, urusnya lah yang paling layak boleh berdoa. Tak pernah berdoa yang gaduh mengsemayang tak, makin anak semayang makin mubrah berdoa. Mengampun dosa. Nah, kita. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, jiem ke pos sebelah lewat 5 minit. Untuk kesempatan malamnya kepada yang ono pengajian dan sesi dia jawab bersama ayah. InsyaAllah di lain waktu kita akan kembali menerima ilmu dan bertanya kepada ayah. Dan kami mohon maaf apabila masih banyak pertanyaan yang tidak sempat kami baca pada kesempatan malam yang sangat mulia ini. Sedikit informasi kami sampaikan bahwa untuk malam Singa juga ada pengajian bersama ayah di Masjid Kapal Apung malam Singa di salat Isya.